Please, yang membedakan manusia dan hewan adalah mereka memiliki hati, perasaan, dan empati. Jadi, di mana kamu? Kamu sendiri yang tentukan apakah manusia atau kamu bukan. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is Sobat Sastra. Thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Antika, halo. Lady in Black. Wow, jadi cahaya terpancar, fokus pada wajahnya. Fokus aja pada wajahnya. Hey. Okay, and we also have Assalamualaikum, Aziz here again. Pakai kacamata terus. Iya. Sejak hari itu, sejak dibilang dia look good. Iya. In The number of viewers is Look increasing. smart. And he keeps wearing the glasses. Thank you so much for your suggestion. Ini adalah salah satu usaha Aziz untuk mendapatkan jodoh. Wah, oke. Kemana? Kelantan? Ya, mana-mana boleh lah. Mana-mana boleh. Boleh DM. Oke, everyone. Hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya all over the world itu ada benar-benar do something for the Palestine. Best thing we can do di sosial media aku pun, di sosial media dan Mr. Ajit Mistika juga pun, sebisa mungkin kita selalu bilangkan tidak berhenti untuk support kemerdekaan, the freedom of Palestine, seperti itu. Namun very very sad, ternyata ada beberapa orang di sosial media, nah ada sebuah video viral nih tentang beberapa anak nih yang sedang menikmati salah satu ayam goreng di kedai ayam goreng seperti itu. Aku kaget banget melihat apa atau mendengar apa yang mereka ucapkan tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang benar-benar saat ini sedang sangat menderita, sangat kesusahan sekali, even untuk bertahan hidup. Nggak usah untuk cari makan, untuk bertahan hidup aja mereka susah seperti itu. Dan tanpa bercakap panjang lagi, coba kita tengok bersama-sama bercanda yang keterlaluan dari anak-anak di Indonesia. Tapi nggak semua anak-anak di Indonesia, hanya anak-anak ini aja. 1, 2, 3. Anak Palestina. Darah anak Palestina. Dega. Udah minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. Gak aku. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Wow. Merinding banget. Dan gimana ya? I don't know where to start. Oke, jadi Mr. Aziz Mistika, kita hold dulu komentar dan reaction daripada kita. Coba kita lihat bagaimana komentar netizen daripada Indonesia tentang apa yang sudah anak-anak ini lakukan. Coba kita lihat komentar mereka. Mistika, boleh? Oke, dari Ansyah Ibrahim. Tidak ikut memboikot itu sah-sah saja, tapi jika sampai mengeluarkan kata-kata yang mengejek, bahkan menghina, padahal sudah ribuan nyawa melayang di sana. Semoga setelah itu kamu masih banyak belajar kembali dan jadikan pelajaran karena dirujak satu Indonesia. Betul sekali. Kemudian berikutnya dari Aks Esmona. Saya sebagai orang Kristen sedih melihat ini. Bukan tentang agama atau apalah itu, tapi ini menyangkut peri kemanusiaan. Gak tega lihat anak-anak Palestina yang harus kehilangan keluarganya. Semoga semuanya cepat membaik. Oke, Mr. Aziz, coba mau lanjut. Dari FSLSYBN23 #FreePalestine. I always stand with Palestine and I still boycott Israel aviation product. Dari Khoiri YRRH_Nur, kombinasi yang pas antara wajah dan sikap mereka. Dari Mayanti Mandasari, jadilah manusia yang penuh kasih, bukan tertawa di atas penderitaan orang. Dari Lawrence_KH,
Aduh, adik-adikku, setidaknya sebagai manusia kita peduli dan penuh kasih, bukan tertawa. Moral anak bangsa miris banget. Kalian gak pernah tahu susah mereka untuk makan dan minum. Bahkan tidur pun mereka gak bisa dan gak tenang. Sedih sekali lihat video seperti ini. And from Arul Aidoy, kick dari Indo, jangan dikasih tempat orang-orang seperti ini. Ditunggu di persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian dapat azab. Dan ini membuktikan lagi-lagi bahwasanya orang Indonesia in general sangat tidak support dengan apa yang sudah berlaku seperti ini. Hopefully ini tidak mengeneralisasikan bahwasanya semua orang Indonesia seperti ini, semua anak-anak muda Indonesia seperti ini, karena di kolom komentar mostly tidak ada yang support kegiatan seperti ini dan mengutuk keras apa yang sudah anak-anak ini lakukan. Again, ini bukan merupakan masalah agama, bukan masalah kamu agama apa, kemudian jadi kamu bela apa, seperti. Tapi again, above all, it's about genocide. Ini bukan pun perang pun bukan, but it's genocide, seperti pembantaian seluruh warga satu negara seperti itu yang dilakukan. Bayangkan, just imagine kalian ada di sana seperti itu. Memang susah untuk beberapa orang itu membayangkan kalau itu tidak terjadi di kehidupan mereka sendiri. Tapi please, ada setiap manusia itu diberikan hati, diberikan peri kemanusiaan, diberikan perasaan. Setidaknya pakailah itu. Kalau memang tidak support dengan ini, just stay quiet seperti itu, sehingga tidak menyakiti perasaan banyak orang lain di luar sana. Mistika? Sedih, kesel juga. Sayang sekali ya anak-anak seperti ini, generasi muda yang apa maksudnya, dia mengolok-ngolok, menjadikan candaan ya. Sebuah kisah tragis yang ada di Palestina, tapi dia buat sebuah candaan dan akhirnya dia unggah di sosial media. Oh my god, itu sangat tidak baik sih, Mister. Kayak gitu. Oke, Mr. Ajis, menurut kamu gimana? Saya selalu melihat di kolom komentar di platform YouTube atau di Instagram atau di TikTok, masih ada teman-teman sebangsa setanah air yang tidak memboikot beberapa produk yang berafiliasi dengan Israel karena mereka bilang bahwa tetap mendukung mata pencaharian orang-orang yang bekerja di sana gitu. Kemudian juga berdebat gitu ya dengan orang-orang yang mendukung untuk boikot gitu. Dan saya pikir ini seperti keyakinan ya, Mr. Sastra dan Mistika. Tidak bisa diganggu-gugat dengan begitu saja mudahnya karena sudah ada background knowledge yang mereka miliki. Kenapa mereka harus boikot? Kenapa mereka tidak mau boikot gitu? Jadi sebagai sesuatu yang tidak bisa dipaksakan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menggunakan platform kita sebaik-baiknya untuk tetap menyuarakan boikot itu sendiri. Kemudian kita tetap berdoa agar diberikan hidayah lah, dibukakan hati dan pikirannya untuk sadar bahwa masih banyak jalan lain untuk mendukung atau mengadakan mata pencaharian bagi teman-teman kita yang berafiliasi dengan boikot. Nah, sejurus dengan berita ini, menurut saya how pity they are. Kasian banget. Betul. Kayaknya kurang ya berita tentang Palestina yang terekspos gitu loh kepada diri kalian. Tuhan tidak memberikan mereka rasa sensitivity, rasa empati. Itu yang saya sedihkan tuh. Betul. Jadi manusia tapi tidak punya hati. Itu yang saya sedihkan daripada anak-anak seperti ini. Betul. Ini sedih sekali sih karena itu tadi mereka makan sebuah makanan dari kedai yang berafiliasi, tapi ya it's okay, just do it gitu. Kalau itu keyakinan kalian, tapi jangan sampai ada hal-hal atau perkataan-perkataan yang menyakiti hati siapapun yang mengerti tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Ini sudah melewati batas menurut saya, menggunakan sosial media dengan sangat tidak cerdas dan sangat tidak bijak. Lagi-lagi ya kita semoga masih bisa berdoa karena ini adalah saudara-saudara kita ya, anak-anak di tanah air Indonesia. Semoga pintu hatinya dibukakan, Mister. Bukan minta maaf karena sudah viral, bukan minta maaf karena malu, bukan minta maaf karena orang tuanya sudah tahu, tapi minta maaf karena sudah sadar bahwa perkataannya sudah menodai dan sudah menyakiti banyak sekali bangsa di seluruh belahan bumi ini. Yeah. To be honest, I still make friends with some people or some friends who still support some product that berafiliasi dengan Israel. Saya masih berteman sama mereka. But thanks God, mereka tidak mengata-ngatain, tidak mengolok-ngolok. Setidaknya mereka diam, just consume it,
keep consuming it, it's okay if that's your belief. Saya tidak bisa paksakan seperti itu. Tapi mereka tidak mengolok-ngolok, tidak mengata-ngatai, tidak mengupload ke sosial media yang mana itu sangat menyakitkan. Betul. Tidak hanya untuk orang-orang Palestina, tapi orang-orang juga yang memiliki hati, orang-orang memiliki empati, orang-orang memiliki perasaan. Jadi, please, next time makan sajalah. Tidak masalah buat kami kamu makan Upload saja. Tapi jangan sampai kalian mengata-ngatain seperti ini. Ini lagi-lagi membuktikan kamu adalah manusia yang saat Tuhan bagikan hati dan perasaan kamu tidak datang saat itu. Please, yang membedakan manusia dan hewan adalah mereka memiliki hati, perasaan, dan empati. Jadi, di mana kamu sendiri yang tentukan apakah manusia atau kamu bukan. Betul. Karena yang saya tahu ya, untuk teman-teman yang tidak memboikot gitu ya, Mister dan Mistika, mereka tuh bukan membiarkan genocide itu terjadi, bukan kayak aku tidak sedih kok anak-anak Palestina meninggal dunia gitu ya. Aku tidak sedih kok mereka dibantai, bukan seperti itu, tapi mereka seperti ini. Yang aku baca dan aku mencoba untuk mengenakan sepatu mereka adalah mereka berpikir bahwa aku ingin menolong yang lebih dekat. Jadi aku ingin menolong saudara-saudara untuk tetap mendapatkan lapangan pekerjaan. That's it gitu. Dan doa dari saya dan teman-teman adalah untuk menyadarkan mereka semua bahwa memang itu perjalanannya jauh untuk mencapai Israel gitu ya, dana-dana itu, tapi itu tetap sampai ke sana anyway gitu. Jadi itu yang sekarang kita sedang campaign di sosial media kita. Semoga kita bisa sadarkan melalui Instastories kita gitu loh. And that's it. Itu bukan berarti mereka merendahkan apa yang terjadi di sana. Bukan berarti mereka mengiyakan apa yang terjadi di sana. Tapi ini sudah mengolok-olok dan mengejek berjuta-juta, beribu-ribu, beratusan juta orang nyawa yang sudah melayang, khususnya anak-anak. Itu can you imagine tulang ayam dibilang tulang anak Palestina, dan sausnya darah anak Palestina itu sakit. Exactly. Gak berperi kemanusiaan ya, mbak-mbak. Jadi tolong gunakan sosial media dengan sebaik mungkin, benar kan? Karena bukan sekali dua kali kita lihat, kita reaksikan orang-orang menggunakan sosial media dengan salah kaprah sehingga viral dan endingnya cuma minta maaf. Betul. Terus kali ini kayaknya apa perlu dihukum ya, Mister? Nah, itu dia yang tadi aku bilang. Nah, itu betul. Jadi sebenarnya ada harusnya nih pemerintah Indonesia ini membuat sebuah hukum yang benar-benar jejak gitu untuk para pengguna sosial media. Karena banyak sekali orang yang tersakiti lewat mulut-mulut netizen ini seperti itu. Apalagi mulut-mulut netizen Indonesia yang benar-benar sudah dicap sebagai the worst in Southeast Asia seperti itu, even in the world seperti itu. Kan suka banget memberikan komentar tanpa berpikir panjang seperti itu. Jadi pemerintah benar-benar harus membuat sebuah sistem ataupun peraturan atau hukum yang benar-benar yang bisa melindungi semua orang tanpa ada orang dengan mudahnya untuk memberikan statement yang mana akan menyakitkan banyak perasaan orang seperti itu. Dan lagi-lagi kalau kita flashback, kita sudah react banyak tentang support tentang Free Palestine. Aku kadang-kadang mikir bagaimana negara tetangga kita Malaysia bisa membuat sebuah sistem, even mereka boykot orang-orang mereka sendiri. Nggak usah deh produk yang afiliasi dengan Israel. Orang-orang mereka sendiri, artis-artis mereka sendiri yang mengenakan, yang masih consume the produk ataupun yang mengambasadorkan produk tersebut. Aku luar biasa loh. Mencoba menjawab itu, Mister. Gimana coba? Sebenarnya berasumsi, tapi berdasarkan apa yang kita pernah reaksikan juga. Sepertinya campaign Free Palestine ini termaktub di berbagai media di Malaysia. It's not only di sosial media, tapi juga TV-nya. Kemudian juga di sidang Jumatnya, di khotbah Jumatnya, di sekolahnya, jadi di rumahnya. Betul, secara masif dukungan Palestina dinyatakan gitu loh, bukan hanya di sosial media #Free Palestine, #Free Palestine. Sementara televisinya terlalu takut untuk mengabarkan, takut dianggap condong sehingga tidak ada yang beriklan, karena kan stasiun TV itu kan keuntungannya kan dari iklan. Betul, dari pemasang iklan gitu. Nah, yang aku baca sepertinya TV Malaysia ini sangat berani untuk mengabarkan posisi mereka. Betul sekali. Jadi jelas gitu. Stasiun TV ini posisinya ada di mana? Surat kabar ini atau newspaper ini posisinya ada di mana, sehingga
itu kan akan mendefine, akan membentuk paradigma masyarakat. Betul. Kekuatannya dari pers, dari jurnalisme, dari media. Jadi sepertinya itulah yang mengapa masyarakat atau teman-teman kita di Malaysia itu sekuat itu untuk melakukan Betul. boykot atau Sedangkan di hashtag Free Indonesia Palestine. persnya masih sangat takut. Masih takut ketika dia speak up nggak dapat income seperti itu. Aku perhatikan banget. Kemarin ada salah satu stasiun TV, kemudian news anchor-nya menggunakan shawl Palestine Indonesia. Itu mendapatkan sorotan yang tajam sekali. Kenapa? Karena kamu seorang jurnalis itu benar-benar harus in a neutral position. Nggak boleh condong ke kiri, nggak boleh condong ke kanan. Ini sudah nyata, ini sudah jelas banget gitu loh. Nggak usah kamu jadi apa untuk bisa melihat ini. Ini sudah very clear bahwasanya ini adalah sebuah massive crime yang dibentuk oleh sebuah negara atas negara yang lain. Speaking of that, Mister dan Mistika, saya pernah tulis di instastory saya. Setuju nggak sih kalian kalau dibilang begini? Sebenarnya yang occupied by Israel itu bukanlah Gaza, tapi yang occupied by Israel itu adalah tempat seluruh dunia ini selain Gaza. Karena kita terlalu takut, karena banyak orang yang terlalu terkontrol untuk kalau aku begini nanti impact-nya akan begini untuk mikirnya banyak sekali. Exactly, sementara Gaza bisa secara merdeka sholat, beribadah, berjuang walaupun dibombardir dari kiri kanan, selatan, utara, barat, dan timur. Mereka tetap berani untuk mengumandangkan apa yang menurut mereka benar tanpa rasa takut loh. Itu adalah contoh dari tebalnya keimanan seorang umat manusia. Kita seringkali mendengar cerita ada hantaman krisis dalam kehidupannya, mereka langsung mempertanyakan, kenapa sih aku dikasih ujian seperti ini? Allah tuh sayang gak sih sama aku? Pernah kan beberapa kali kita dengar ada orang yang seperti itu. Tapi ini sudah dibombardir, keluarganya sudah banyak yang meninggal dunia, tapi imannya tetap tebal, tetap performing the best prayer, even though banyak sekali orang yang bersiap untuk menembak, banyak sekali alat-alat militer yang sudah siap untuk menyerang gitu, tapi mereka tetap. Aku jadi berpikir seperti itu, malulah kita sebenarnya. Jangan-jangan yang dijajah oleh Israel tuh ya kita semua. All around the world except Gaza itself. Betul sekali, karena lihatlah bagaimana Israel membungkam banyak mulut orang-orang di sini karena sudah memberikan makan, memberikan profit yang banyak dengan iming-iming profit atau iming-iming uang dan posisi yang tinggi. Astagfirullah, semoga kita terjauhi dari orang-orang tersebut ya Allah. Dan itu aja untuk video kita kali ini. Semoga dari video ini kita juga bisa mengambil pelajaran, dan again kami tidak mengeneralisasikan. Semoga video ini juga tidak mengeneralisasikan semua orang Indonesia atau semua generasi Indonesia, karena beberapa di komen netizen juga sangat mengutuk keras atas apa yang sudah anak-anak ini lakukan. That's all from us. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Super Mas Law Promas in Indonesia. Indonesia boleh, Indonesia bisa, dan Malaysia terima kasih sudah menjadi inspirasi. Merdeka Palestina. Bye everyone. Besarnya atas nama pribadi dan terima kasih. Selamat malam. Malam ini saya mau minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat melalui perilaku dan perkataan saya yang sudah melukai hati banyak orang. Saya sangat menyesal atas semua perbuatan dan perilaku yang saya lakukan yang sudah melukai hati banyak orang dan terlalu terlalu dan